Om-Om Petualang Pemula episode 7. Setelah resmi menjadi peserta turnamen bela diri Raja Tinju di kota Heraktopia, Rick Gladiator memasuki babak penyisihan. Turnamen ini bukan hanya ajang uji kekuatan, melainkan juga menjadi kunci utama untuk mendapatkan sabuk juara yang menyimpan salah satu dari 6 permata legendaris, artefak yang diyakini menyegel kekuatan kuno. Setiap peserta harus menyelesaikan 40 pertandingan dalam waktu 1 minggu agar dapat lolos ke babak utama. Ini bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian mental dan stamina. Rick menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam babak penyisihan. Dengan refleks, kecepatan, dan teknik tingkat tinggi hasil pelatihan brutal dari Party Orichalcum Fist, Rick mengalahkan setiap lawan hanya dalam hitungan detik. Ia tidak hanya menang, tetapi juga memecahkan rekor sepanjang sejarah turnamen sebagai peserta tercepat yang menyelesaikan 40 kemenangan. Reaksi penonton dan panitia sangat terkejut. Mereka mengira Rick hanya om-om pemula biasa. Kini mereka menyadari bahwa ia adalah petarung berkelas yang menyimpan kekuatan luar biasa. Diri nomor 3. Menebas lagi ke papasan. Sip. Sementara itu, Angelika, rekan yang sebelumnya pernah dikalahkan Rick dalam duel, juga mengikuti turnamen. Namun, kondisi fisiknya mulai menurun drastis akibat tekanan pertandingan bertubi-tubi. Angelika ingin membuktikan diri kepada Rick dan keluarganya bahwa dia bukan petarung yang lemah. Ia memaksakan diri mengikuti pertandingan meski tubuhnya sudah nyaris tidak sanggup. Dalam salah satu momen kritis, ia nyaris jatuh pingsan saat bertanding. Ada hubungannya. Apa kamu sudah... Tokoh baru muncul, Snap Resurrect, pria berdarah naga, ketua Liga Wilayah Barat, dan tunangan yang dijodohkan untuk Angelika. Snap menunjukkan ketertarikan terhadap Rick, tapi bukan dalam bentuk kekaguman, melainkan pengawasan dan kecurigaan. Ia memperkenalkan Gate, adik tirinya, sebagai wakil dirinya dalam turnamen, dan menyindir Rick serta Angelika secara halus tentang kelas sosial dan kelayakan. Snap juga dengan dingin memperingatkan Rick bahwa dunia petarung tidak bisa dimasuki begitu saja hanya karena memiliki kekuatan. Snap melihat Angelika bersama Rick, dan menyeratkan bahwa ia masih memiliki hak atas tunangannya itu. Ia menganggap Rick sebagai gangguan. Angelika, yang sejak awal tidak menyukai perjodohan ini, mulai menunjukkan perlawanan secara terbuka, terutama karena kepercayaannya pada Rick mulai tumbuh. Mengetahui bahwa Angelika sudah hampir kehabisan tenaga namun masih memiliki tekad kuat, Rick memutuskan untuk membantunya. Ia menawarkan latihan pribadi agar Angelika bisa memaksimalkan kekuatannya tanpa membebani tubuhnya. Disinilah terjalin kedekatan emosional antara mereka. Rick mengajarkan teknik-teknik efisien yang menghemat stamina, dan membagikan cara berpikir petarung matang, hasil dari pelatihan brutal 2 tahun bersama Orichalcum Fist. Angelika yang awalnya hanya mengagumi Rick karena kekuatannya, mulai merasakan rasa hormat yang tulus, bahkan tanda-tanda awal perasaan romantis. Ia berterima kasih atas perhatian Rick yang tulus. Rick, meski tetap rendah hati dan polos, mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya melihatnya lebih dari sekadar om-om pemula. Episode ditutup dengan, Rick secara resmi lolos babak penyisihan sebagai peserta tercepat sepanjang sejarah. Gate, adik tiri Snap, mengamati Rick dari kejauhan dan mengungkapkan minat untuk mengujinya secara langsung. Angelika tersenyum hangat kepada Rick, penuh keyakinan bahwa ia bisa terus bertarung, bukan hanya karena kekuatan, tapi karena memiliki orang yang mendukungnya.